Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudidi Masyitoh dengan NPM 2430301131 dari Rombel A, Prodi PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kebudayaan material berupa seni budaya. Baik, yang pertama kali saya akan sampaikan adalah tentang di sini seni budaya yang saya tampilkan dengan seni bangunan ini adalah tentang Candi Borobudur. Nah, ini adalah yang pertama kali saya jelaskan tentang sejarah dari Candi Borobudur. Pastinya kalian tahu kan di mana Candi Borobudur itu? Apakah ada yang belum tahu? Nah, Candi Borobudur ini sendiri terletak di Magelang, yaitu letaknya di Kecamatan Borobudur. Magelang itu terletak di Jawa Tengah. Nah, di sini yang pertama kali saya akan tentang asal usul di mana bagaimana bangunan Candi Borobudur ini. Nah, Candi Borobudur itu diyakini pertama kali berdiri itu pada tahun 750 sampai 842 Masehi. Nah, diperkirakan dilakukan oleh dinasti Shailendra. Proses pembangunan Candi Borobudur diperkirakan yaitu dengan cara gotong royong dan tahap demi tahap sebagai bentuk kebaikan ajaran agama Buddha seperti itu. Adapun dari sejarawan lain, Candi Borobudur ini didirikan pada tahun 782 sampai 18 Masehi, di mana itu pada masa Raja Samaratungga. Nah, sampai saat ini belum ada sumber-sumber yang menyebutkan kapan Candi Borobudur ini didirikan dan berapa lama proses pembangunannya seperti itu. Nah, setelah itu penentuan kapan pendirian Candi Borobudur masih merupakan hasil interpretasi dari prasasti berangka yang diyakini dibuat pada tahun 824 Masehi. Nah, ditambah lagi ada prasasti Sri Kahuluan yang diperkirakan dibuat pada tahun 842 Masehi seperti itu. Nah, begitulah sejarah dari Candi Borobudur. Nah, terkadang juga dari Candi Borobudur ini kalau diperkirakan ya sekitar mungkin masih agak lama ya untuk perpanjangan tahunnya pembangunan, dan pembangunan ini ternyata membutuhkan sekitar 2 juta potongan batu yang ini memiliki banyak fungsi, yaitu mulai dari sebagai monumen untuk memuliakan leluhur dinasti Shailendra dan memuliakan agama Buddha seperti itu. Adalah Candi Borobudur terbengkalai, maksudnya adalah ternyata dulu Candi Borobudur ini dia tidak langsung dulu masih terbengkalai ya, dimana itu Candi Borobudur ini sempat ditinggalkan dan hilang akibat terkuburnya tanah dan debu vulkanik erupsi Merapi saat itu. Dan ternyata ada yang seperti kerajaan-kerajaan lain itu telah menemukan saat itu ada di kerajaan namanya di Mataram kuno ya, yang saya pernah tahu bahwasannya itu ada Raja Empu Sendok yang saat itu dia ingin memindahkan kerajaannya itu ke ibu kota yaitu Yogyakarta ya. Nah, di mana seiring berjalannya waktu hingga abad ke-18 Candi Borobudur itu sudah tidak digunakan dalam banyak naskah di Jawa. Berdasarkan catatan sejarah ya, Candi Borobudur ini ditemukan pada tahun 1814. Nah, pada saat itu Indonesia ini masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris ketika berkunjung ke Semarang dan mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu ditemukan bebatuan bergambar pada bukit sekitar desa Bumi Segoro seperti itu. Selanjutnya Raffles ini akhirnya memerintahkan seorang Belanda yang bernama Cornelius untuk memimpin pembersihan situs yang dia tuh yang masih tertutup oleh tanah. Nah, di mana tanah ini itu sudah ditutupi semak-semak seperti itu ya. Di sini Cornelius pun mengajak sekitar 200 orang untuk mengikutinya ke arah yang sudah ditentukan oleh Raffles tersebut. Akhirnya saat si Cornelius sampai sana, dia akhirnya menggali apa yang
ditemukan itu. Nah, penggaliannya ini dia mencapai selama 2 bulan seperti itu. Biasa saja itu ada yang nggak bisa digali karena nanti kalau misalnya itu digali itu akan runtuh seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pembugaran Candi Borobudur. Nah, pembugaran ini pemugaran ya yang benar. Pemugaran ini adalah masih renovasi yang dilakukan oleh Candi Borobudur ini. Nah, pemugaran Candi Borobudur ini dilakukan secara besar-besaran yang dilakukan 2 kali saat itu. Nah, yang pertama itu renovasi yang pertama itu dilakukan oleh Belanda, yang kedua itu dilakukan oleh bahasa Indonesia sendiri. Nah, pada 23 Februari 1983, renovasi Candi Borobudur dinyatakan selesai. Nah, saat itu Presiden Soeharto pun secara resmi membuka Candi Borobudur bagi masyarakat. Sebelumnya itu Candi Borobudur itu juga bersamaan dengan Candi Pawon dan Candi Mendut. Nah, sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 seperti itu. Nah, nama Borobudur sendiri ini diberikan UNESCO untuk situs sejarah yang dimiliki di Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu pasti kita tahu ya bagaimana perkembangan Candi Borobudur ini semakin diperhatikan oleh pemerintah negara. Nah, pada tahun 2008 ya, kawasan Candi Borobudur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Nah, penetapan kawasan strategis nasional ini diikuti dengan peninjauan dan penataan kembali zonasi kawasan tersebut. Nah, berikutnya ada pun ternyata fakta-fakta tentang Candi Borobudur ya, yaitu yang pertama adalah seperti jumlah pengunjung semakin bertambah ya, dimana setelah selesai dilakukan renovasi ya, pastinya ditambah lagi dengan penetapan statusnya, yaitu Borobudur itu menjadi situs yang disahkan oleh UNESCO, yang diakui oleh UNESCO ya. Akhirnya dengan adanya diberikan sebuah gelar ya pastinya kalau untuk kita ya, itu membuat pengunjung itu semakin penasaran, semakin akhirnya dengan jumlah pengunjung ini semakin tahun akhirnya meningkat seperti itu. Dan berikutnya juga ada batu Candi Borobudur ini mengalami kausan. Nah, di sini kan selanjutnya adalah batu Candi Borobudur mengalami kausan. Maksud dari kausan itu apa? Kausan itu kayak seperti produk, dan dimana dengan ada batu-batu ini, ada candi batu, maksudnya Candi Borobudur ini akhirnya mengalami produk yang dimana biasanya itu akhirnya banyak pengunjung yang datang seperti tadi kan, banyak yang kepo lah apa sih yang ada di Candi Borobudur itu. Nah, berikutnya juga ada sandal dan tangga khusus saat pergi ke Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur tuh memilih fakta-faktanya tuh ternyata ada candi yang khusus untuk naik ke candinya seperti itu. Kalau dulu saya pernah ke sana tuh juga ada jarik seperti itu ya, terus ada ya seperti semacam itu. Jadi untuk pembatasan area yang bisa dimasuki pengunjung itu ada batasnya gitu untuk yang memakai kayu itu seperti itu. Selanjutnya adalah monumen keagamaan. Nah, di mana Candi Borobudur yang kita tahu sendiri lah ya, Candi Borobudur ini mempunyai rekam jejak yang sejarah hingga belasan abad yang lalu. Nah, sejak pertama kali didirikan, candi ini juga menjadi monumen keagamaan yang mempresentasikan dinasti Shailendra dengan ajaran Buddha Mahaya seperti itu. Jadi Borobudur itu juga mempunyai monumen keagamaan seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai seni kebudayaan berupa seni bangunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.